الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin, amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan pembahasan kamus Al-Quran, rujukan lengkap kosakata dalam Al-Quran. Kali ini kita telah sampai ke kosakata yang ke-28, yaitu ahbarun. Ahbarun. Kata ini berbentuk jamak, adapun bentuk mufradnya adalah al-hibru atau al-habru. Maknanya adalah benda yang dijadikan untuk menulis atau dakwat serta kesan. Ia juga bermakna kecantikan, kesan kenikmatan yang sama atau menyamainya, sebagaimana yang terkandung dalam makna perkataan fulanun laisa lahu hibrun. Artinya seseorang tidak ada yang menyamainya. Al-Farra berkata, al-habru bermakna kecantikan dan kehebatan. Menurut Al-Asma'i, al-habr adalah kecantikan, kewibawaan dan kesan kenikmatan. Kata ahbar disebut 4 kali di dalam Al-Quran, yaitu Al-Ma'idah surah yang kelima ayat 44 ayat 63, dan surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 31 dan 34. Menurut Al-Fairuz Abadi, ahbar juga bermakna kesan kebaikan dan seorang lelaki yang alim karena ilmunya berbekas pada hati manusia dan kesan perbuatannya menjadi ikutan. Al-Murtada mengisyaratkan makna ahbar dalam surah At-Taubah adalah ulama yang kekal sepanjang zaman. Diri mereka fana atau hilang, tetapi kesan dan pengaruh mereka tetap wujud di hati. Al-Alusi memberikan makna ahbar dengan pengertian para ulama, dan ia dipetik dari perkataan at-tahbiru dan at-tahsinu karena ulama menulis dan membaguskan ilmu atau memperbaiki ilmu, berhias dengannya serta menerangkannya kepada orang lain. At-Tabari menukilkan dari Qatadah, makna ahbar ialah ulama. Begitu juga pendapat Ibnu Zaid. Ahbar dalam ayat Al-Quran bermakna ulama atau fuqaha. Kali ini kita telah sampai kepada kosakata yang ke-29,
yaitu ahillatun. Ahillah merupakan bentuk jamak dari perkataan hilalun, artinya bulan sabit atau 2 malam dari awal bulan, atau malam ketiga, atau hingga malam ke-7, dan juga 2 malam dari akhir bulan atau 26 dan 27. Selain dari itu disebut qamarun. Ar-Razi berpendapat hilalun ialah permulaan malam 2 dan 3 malam, kemudian ia menjadi bulan. Ia juga bermaksud atau bermakna curah hujan, permulaan hujan, warna putih pada pangkal kuku, selar pada unta, air yang sedikit, ular jantan, jejaka yang bagus. Menurut ilmu astronomi, hilal ialah anak bulan yang terlihat pada awal bulan atau malam pertama. Lafaz atau kata ahillah disebut sekali di dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 189. Menurut Ibnu Atiyah, hilal adalah 2 malam pertama tanpa ada perselisihan pendapat di kalangan ulama. Kemudian ia menjadi bulan sepenuhnya. Ia juga dikatakan hilal pada 3 malam pertama. Al-Asma'i berpendapat hilal adalah bulan sabit, sehingga ia menjadi lebar dan berbentuk bundar. Ia seperti benang yang tipis. Ia juga dikatakan hilal sehingga cahayanya menerangi langit pada malam ke-7. Dinamakan juga hilal pada malam kedua atau malam ketiga. Ada yang mengatakan sehingga ia berbentuk bundar dengan garis tipis. Ada pula yang mengatakan hingga malam ke-7. At-Tabari meriwayatkan dari Qatadah, beliau berkata, para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, untuk apa ahillah itu diciptakan? Maka Allah menurunkan ayatnya yang bermaksud hiya mawaqitu linnas. Ia menjadi petunjuk waktu bagi manusia. Ia dijadikan bagi atau untuk menentukan waktu berpuasa bagi muslim, menetapkan waktu berbuka, juga menentukan waktu ibadah haji, menghitung iddah bagi wanita-wanita muslimah, juga untuk menentukan masa membayar hutang mereka. Allah lebih mengetahui apa yang membawa kemaslahatan bagi para hambanya. Kesimpulannya, maksud kata ahillah adalah awal bulan, malam kedua, malam ketiga, atau malam ke-7 dan akhir bulan. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-30, yaitu kata ahkamu. Kata ini merupakan isim tafdil, ismut tafdil, kata sifat yang menunjukkan lebih dari yang selainnya. Ia berasal dari perkataan hakama, yang berarti menghukum, mengadili, memutuskan, dan sebagainya, atau dari kata ahkama yang bermakna mengerjakan dengan sempurna, menguatkan, dan mencegah dari kerusakan. Lafaz atau kata ahkam disebut sebanyak 2 kali dalam Al-Quran, yaitu pada surah Hud ayat 45 dan ayat 8 dari surah At-Tin. Menurut An-Nasafi, makna kata ahkam dalam surah At-Tin adalah Allah akan menghukum orang kafir. Allah akan menghukum orang kafir. Ia berasal dari kata al-hukmu, menghukum, dan al-qadha, mengadili. Al-Khazin menafsirkan ahkamul hakimin dengan sebaik-baik hakim yang menghukum dan mengadili antara kamu serta antara para
pendusta-pendusta agama pada hari kiamat. Ibnu Abbas menerangkan, Allah sebaik-baik hakim dan maha sempurna dari yang sempurna dalam menghidupkan kamu selepas mati atau sesudah mati. At-Tabari berkata, tafsiran kata itu adalah Allah Maha Adil dan sebaik-baik hakim dalam memutuskan kebenaran. Menurut Al-Qurtubi, ia bermaksud memutuskan kebenaran serta mengadili antara makhluknya dengan seadil-adilnya. Maka makna ahkam dalam Al-Quran ialah sebaik-baik hakim, sebaik-baik pengadil, dan sebaik-baik pemutus, dan sebagainya. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-31, yaitu Ahlul Baiti. Perkataan ahlu sinonim atau sama dengan perkataan ashab yang bermaksud pemilik, empunya, dan ahli. Sedangkan perkataan al-bait dari segi bahasa mempunyai pelbagai makna atau banyak makna, yaitu bait-bait syair, pernikahan, atau rumah. Apabila dicantumkan perkataan ahl dengan al-bait, ia memberi dua makna, yaitu anggota keluarga, dan ahli rumah, yaitu keluarga Rasulullah SAW. Perkataan ahlul bait disebut sebanyak 3 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat 33, surah Al-Qasas, surah yang ke-28 ayat 12, dan surah Hud, surah yang ke-11 ayat 73. Dari segi istilah, Ahlul Bait adalah nama yang digunakan bagi ahli keluarga Nabi Muhammad SAW untuk membedakan mereka dari kaum Muhajirin dan Ansor. Sedangkan golongan Alawiyin menafsirkan Ahlul Bait sebagai Ali, Fatimah, dan keturunannya. Kesimpulannya, penggunaan istilah Ahlul Bait di dalam Al-Quran merujuk kepada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-32, yaitu Ahlul Zikri. Lafaz ini mengandung dua perkataan, yaitu ahlu dan az-zikr. Ahlu bermaksud keluarga dan kerabat. Jamaknya ialah ahlun, ahal, ahal, ahlat. Apabila lafaz ahlu disandarkan kepada ar-rajul, bermaksud istrinya. Apabila disandarkan kepada ad-dar, maksudnya ialah penghuni. Apabila disandarkan kepada al-amr, artinya para penguasa. Apabila disandarkan pula kepada al-mazhab, artinya adalah penganutnya. Ahlu juga bermakna orang yang mahir atau mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam suatu bidang, atau pakar dalam bidang berkenaan. Apabila disandarkan kepada as-sunnah, maksudnya umat Islam yang mengikuti ajaran hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan az-zikr adalah lawan dari lafaz an-nisyan yang bermakna lupa. Ia juga bermakna kemasyhuran dan pujian, kehormatan dan kemuliaan. Contohnya dalam ayat wal Qur'an zi zikr, wal Qur'ani zi zikr, maksudnya demi Al-Quran yang mempunyai kemuliaan. Az-zikr juga bermakna solat dan doa karena Allah. Az-zikr juga bermakna solat dan
doa karena Allah. Kemudian az-zikir dari ar-rajul. Az-zikir dari ar-rajul maksudnya pemuda yang gagah berani. Apabila ia dikaitkan dengan al-mayyit atau zikrul mayyit, berarti namanya tetap menjadi sebutan manusia setelah kematiannya. Az-zikir dari perkataan minal qaul, maksudnya perkataan yang berisi dan padat. Apabila dikaitkan dengan hujan atau zikrul mator, artinya hujan lebat. Ungkapan ahlu zikir disebut 2 kali dalam Al-Quran, yaitu pada surah An-Nahl surah yang ke-16 ayat 43 dan surah Al-Anbiya surah yang ke-21 ayat 7. An-Nasafi berpendapat maksud ahlu zikir dalam surah An-Nahl ialah ahli kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani dan ulama-ulamanya. Kata ini disebut dalam ayat ini untuk mengingatkan orang Arab, Allah tidak mengutus kepada umat-umat terdahulu kecuali dalam kalangan manusia juga. Al-Fairuz Abadi menukilkan tafsiran dari Ibnu Abbas tentang ahlu zikir dalam ayat itu bermaksud ahli Injil dan Taurat. Al-Khazin menafsirkan ayat itu dengan mereka yang berbangsa Arab diperintahkan bertanya kepada ahli kitab, karena orang kafir Makkah berkeyakinan ahlu kitab adalah orang yang berpengetahuan dan diutus kepada mereka para rasul, antaranya Musa, Isa dan lainnya. Mereka adalah manusia biasa juga seperti mereka. Sekiranya mereka bertanya kepada ahli kitab itu, mereka pasti mengabarkan para rasul yang dikirim kepada mereka adalah manusia juga. Sekiranya mereka mengabarkan hal itu, hilanglah segala keraguan di dalam hati mereka. Ibnu Katsir menafsirkan ahlu zikir pada surah Al-Anbiya dengan ahlul ilmi atau orang yang berpengetahuan dari kalangan umat terdahulu seperti Yahudi dan Nasrani dan semua golongan. Adakah rasul yang dikirim kepada mereka manusia atau malaikat? Sudah tentu mereka adalah manusia. Begitu juga dengan pendapat Fakhruddin Ar-Razi. Menurutnya ahlu zikir ialah ahlu kitab. Maka maksud ahlu zikir dalam ayat Al-Quran adalah ulama ahli kitab dari golongan Yahudi dan Nasrani. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-33, yaitu ahlul qura. Istilah ini mengandung 2 perkataan, yaitu ahlu dan al-qura. Pengertian ahlu dan penggunaannya sudah diuraikan sebelum ini. Sedangkan al-qura adalah bentuk jamak dari al-qaryah yang berarti desa dan kumpulan manusia. Apabila al-qaryah itu disandarkan kepada an-namlu, an-namlu ia bermaksud kumpulan semut. Apabila dikaitkan dengan al-ansor, ia berarti kota Madinah atau Yasrib. Apabila lafaz disandarkan kepada al-qura atau ummul qura, ia bermaksud ibu kota. Istilah ahlul qura disebut sebanyak 5 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 96, 97, 98. Kemudian surah Yusuf surah ke-12 ayat 109 dan surah Al-Hasyr surah ke-59 ayat 7. At-Tabari menafsirkan ahlul qura dalam surah Al-A'raf dengan maksudnya, wahai Muhammad, apakah sedap hati
dan merasa aman orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya itu dan ingkar kepada ayat-ayatnya. Allah membiarkan mereka dengan memberikan nikmat kepada mereka di dunia dengan kesehatan badan dan kehidupan yang selesa, sebagaimana Allah membiarkan orang yang diceritakan kepada mereka dari kalangan umat-umat terdahulu. Maka sesungguhnya rancangan atau azab Allah tidak menjadikan mereka berasa aman dan mereka akan musnah. As-Samakhsyari mengatakan alif lam yang ada pada Al-Qura mengisyaratkan kepada Al-Qura yang terdapat pada ayat sebelumnya, yaitu wama arsalna fi qaryatin min nabiyyin wama arsalna fi qaryatin min nabiyyin. Inilah yang dimaksud oleh penafsiran At-Tabari berkenaan ayat Allah tilkal qura nakussu alaika min ambaiha, di mana beliau berkata Al-Qura yang disebutkan kepada engkau ini wahai Muhammad adalah kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Lut dan Syuaib. Sedangkan dalam surah Yusuf, Ahlul Qura di sini bermaksud Al-Madain atau orang bandar dan bukan orang Badui, karena mereka jahil serta kasar, dan karena orang bandar atau Amsar lebih sempurna akalnya, kesabarannya dan lebih tinggi budi pekertinya. Qatadah berpendapat Al-Qura itu bermaksud Ahlul Ansar, Ahlul Amsar, karena mereka lebih sabar dan lebih lembut berbanding Ahlul Amud, orang Badui. Pengertian Ahlul Qura dalam surah Al-Hasyr, Ibnu Abbas berpendapat ia bermaksud Bani Quraidah dan Bani Nadir, Bani An-Nadir. Kedua-duanya berada di Madinah dan Fadak. Jaraknya adalah perjalanan 3 hari dari Madinah dan Khaybar. Ibnu Katsir berpendapat ia bermaksud keseluruhan negeri-negeri yang dibuka. Hukumnya adalah sama dengan hukum harta benda Bani An-Nadir. Kesimpulannya, maksud Ahlul Qura secara umum adalah kumpulan manusia, negeri atau kaum. Secara khusus terbagi menjadi 3 maksud sebagaimana yang dimasukkan dalam surah-surah di atas. Pertama, ia bermaksud umat-umat terdahulu seperti dalam surah Al-A'raf. Yang kedua, ia bermaksud orang bandar sebagaimana dalam surah Yusuf. Ketiga, ia bermaksud negeri-negeri seperti Bani Quraidah dan Bani An-Nadir seperti dalam surah Al-Hasyr. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-34, yaitu Ahlul Kitab. Alkitab dari segi bahasa adalah buku dan jamaknya adalah Al-Kutub. Secara mutlak ia adalah kitab Taurat. Perkataan ini dalam Al-Quran dan pada sisi umat Islam ditujukan kepada ahli kitab, sama ada mereka berbangsa Yahudi ataupun Nasrani. Sama saja mereka berbangsa Yahudi ataupun Nasrani. Perkataan Ahlul Kitab disebut sebanyak 29 kali dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-Imran, surah yang ketiga ayat 64, 65, 69, 70, 71, 72, 75, 110, 113, 199, 98 dan 99. Surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 123, 153, 159 dan 171. Surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat 15, ayat 19, ayat 65, ayat 68, ayat 77. Surah Al-Ankabut, surah yang ke-29
ayat 46, surah Al-Baqarah surah kedua ayat 105 dan 109, surah Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat 26, surah Al-Hasyr surah yang ke-59 ayat 2 dan 11, surah Al-Bayyinah surah yang ke-98 ayat 1 dan 6, surah Al-Hadid surah yang ke-57 ayat 29. Mereka adalah Yahudi dan Nasrani sebagaimana yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Ini karena Allah menurunkan kitab kepada mereka, yaitu kitab Taurat, Zabur, dan Injil, yang membedakan mereka dari penyembah-penyembah berhala yang lain. Pada zaman pemerintahan Islam, mereka memberi kesetiaan kepada pimpinan kaum muslimin. Pada masa yang sama, mereka juga turut dikenakan bayar jizyah sebagai jaminan keselamatan mereka. Selain itu, Ahlul Kitab adalah para pengikut atau penganut ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa dengan kitab sucinya masing-masing, yaitu Taurat dan Injil. Namun kini Islam menganggap ajaran Allah di dalam kitab Taurat dan Injil tidak murni lagi karena berlaku banyak pengubah sesuaian atau penyelewengan atau pengubah sesuaian atau penyelewengan oleh pemimpin agama mereka. Artinya diubah-ubah ajaran itu. Walau bagaimanapun, Islam membenarkan lelaki muslim menikahi wanita ahli kitab dengan syarat-syarat tertentu. Sebaliknya, wanita muslim tidak dibenarkan nikah dengan lelaki ahli kitab. Malah menurut ajaran Islam, golongan ahli kitab adalah kafir. Justru ahlul kitab tidak dipaksa meninggalkan keyakinan mereka dan memeluk Islam sebagaimana yang berlaku pada kelompok pagan atau orang kafir. Mereka menerima jaminan perlindungan dalam pemerintahan Islam. Sebagai imbangannya, mereka dikenakan beban pajak yang dinamakan pajak zimmah. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-35, yaitu Ahlu Yasrib. Istilah ini terdiri dari dua kata, yaitu Ahlu dan Yasrib. Berkenaan maksud Ahlu sudah dijelaskan sebelum ini. Sedangkan makna Yasrib, Muhammad Ali As-Sabuni berpendapat ia adalah penduduk kota Madinah. Istilah ini disebut sekali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat 13. At-Tabari mengatakan Yasrib adalah nama negeri atau tempat, maka Madinah atau kota Rasulullah dikatakan kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan berada di sudut Yasrib. Ibnu Katsir berkata Yasrib bermaksud Madinah sebagaimana yang disebut dalam satu riwayat yang sahih. Diperlihatkan kepadaku dalam mimpi negeri tempat kamu akan berhijrah, negeri yang terletak di antara dua tanah yang tidak berpasir. Lalu dia pergi dan berhijrah. Maka diketahui negeri itu adalah Yasrib, dan dalam lafaz yang lain ia adalah Madinah. Al-Qurtubi berpendapat Yasrib adalah Madinah. Rasulullah SAW menamakannya dengan Thayyibah atau baik dan Tabah nyaman. Abu Ubaidah berkata Yasrib adalah nama negeri atau tempat dan Madinah adalah salah satu sudut darinya. As-Suhaili berpendapat ia dinamakan Yasrib karena ia diduduki oleh keturunan Al-Amalik. Namanya ialah Yasrib bin Umail bin Mihlail ibnu Iwad bin Amalik bin Lawud bin Iram. Kesimpulannya, Yasrib adalah Madinah, dan maksud dari Ahlul Yasrib ialah penduduk kota Madinah.
Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-36, yaitu ahmalun. Lafaz ini berbentuk jamak dari alhamlu, yang berarti apa yang wujud di dalam perut, atau apa yang wujud di dalam perut yaitu anak. Ia juga bermakna buah pokok. Ibnu As-Sukaid berkata, alhamlu adalah apa yang ada dalam perut dan di atas pokok. Manakala Al-Azhari berpendapat alhamlu adalah apa atau janin yang dikandungi oleh wanita di dalam perutnya. Adapun hamlus syajarah adalah buah yang nampak atau kelihatan darinya, dan ia juga disebut sebagai al-himlu. Sedangkan apa yang tersembunyi maka dinamakan haml. Lafaz ahmal disebut sekali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah At-Talaq, surah yang ke-65 ayat 4. Ibnu Katsir berkata, barang siapa yang hamil atau mengandung, iddahnya adalah sampai ia melahirkan anak, walaupun setelah talak atau kematian suaminya, berdasarkan pendapat jumhur ulama salaf dan khalaf. Asy-Syaukani berkata, zahir surah At-Talaq ayat 4 ini mengisyaratkan bagi wanita yang hamil atau mengandung, iddahnya ialah sampai melahirkan anak, sama ada atau antara mereka itu wanita-wanita yang diceraikan, atau sama saja mereka itu wanita-wanita yang diceraikan secara talak atau disebabkan kematian suami-suami mereka. Maka yang dimaksudkan ahmal pada ayat itu ialah hamil atau mengandung. Kali ini kita telah sampai kepada kosakata yang ke-37, yaitu ahqafu. Ahqaf adalah nama sebuah surah yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu surah yang ke-46. Ia terdiri dari 35 ayat dan tergolong antara surah-surah yang diturunkan di Makkah. Surah Makkiyah ini diturunkan selepas atau sesudah turunnya surah Al-Fatihah Al-Jasiyah. Surah Makkiyah ini diturunkan sesudah turunnya surah Al-Jasiyah. Nama Ahqaf diambil dari ayat ke-12 yang berarti bukit-bukit pasir. Dalam ayat ini dan ayat sesudahnya menerangkan Nabi Nuh menyampaikan risalahnya di bukit-bukit berpasir yang kini dikenali sebagai Rab'ul Hali. Kaum Nabi Nuh tetap ingkar, sungguh pun sudah diberi peringatan tentang kehancuran kaum-kaum sebelum mereka karena mengingkari perintah Allah. Padahal sedangkan dalam tafsir Al-Munir, surah ini dinamakan Al-Ahqaf karena ia adalah tempat tinggal kaum Ad di Yaman. Karena ia merupakan tempat tinggal kaum Ad di Yaman. Kaum ini dibinasakan oleh Allah dengan angin ribut yang kencang disebabkan kekufuran dan sikap melampaui batas mereka. Perkataan Ahqaf disebut sekali saja di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Ahqaf, surah yang ke-46 ayat 21. Al-Ahqaf adalah jamak dari perkataan hikfun. Berkata hikfun yaitu bukit pasir yang menjadi tempat tinggal kaum Ad, mengikuti pendapat Ibnu Zaid. Sementara Akroma
mengatakan Al-Ahqaf adalah bukit dan gua, sementara Ali bin Abi Thalib berpendapat ia adalah lembah di Hadramaut. Ini dikukuhkan dengan pendapat ahli tafsir yaitu Ar-Razi. Ia menyebut dalam tafsir beliau, Abu Ubaidah mengatakan Al-Hikfu adalah bukit pasir yang berbentuk sabit. Al-Farra berkata Al-Ahqaf adalah kata jamak dari perkataan Al-Hikfu, dan ia adalah bukit pasir berbentuk sabit yang ukurannya tidak besar. Sedangkan Ibnu Abbas menyatakan ia adalah lembah yang terletak di Oman dan Mihrah. Selanjutnya orang Arab pertengahan menyatakan Al-Ahqaf adalah nama yang diberikan kepada padang pasir yang terletak di selatan negara Arab, yaitu di antara Hadramaut dan Oman. Si Lundberg Hadramaut 146 sampai 160 mengatakan ia merupakan nama sebuah kawasan yang luas yang terletak di selatan tanah Arab. Namun bagi orang Arab Badui, mereka mentakrifkan daratan Al-Ahqaf dengan kawasan yang berbukit bukau yang tidak ada kaitan dengan bukit pasir ataupun gua, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Lundberg. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-38, yaitu ahwaun. Lafadz ini merupakan jamak dari al-hawa. Al-hawa yang berarti kerinduan, al-ishq, dan kemauan sama saja dalam kebaikan ataupun kejahatan. Kemauan diri dan kecenderungannya kepada apa yang mengasyikkannya, apa yang membuatnya menjadi asyik, menjadi senang, merupakan kecenderungannya kepada apa yang membuatnya menjadi senang, atau menjadi asyik, menjadi bahagia. Ia juga bermakna kasih sayang dan kecenderungan diri kepada syahwat. Dikatakan seperti itu untuk jiwa atau diri yang cenderung kepada syahwat, sebagaimana Allah menyatakan wala tattabi'il hawa, dan janganlah engkau mengikuti hawa atau kecenderungan diri kepada syahwat. Oleh karena itu, seseorang yang disebut mengikut hawanya berarti mengikut keaiban atau kehinaannya. Seseorang ahlul ahwa dikatakan sebagai orang yang sesat dari jalan yang patut diteladani, atau ia termasuk ahlul bid'ah, dan orang seperti itu dicela oleh Allah. Ara'aita man ittakhadha ilahatun hawa. Ara'aita man ittakhadha ilahatu hawa. Lafadz ahwa disebut sebanyak 17 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 20, kemudian ayat 145, Al-Maidah surah kelima ayat 48, 49, 77, Al-An'am surah yang ke-6 ayat 56, 119, 150, Ar-Ra'du surah yang ke-13 ayat 37, Al-Mu'minun surah yang ke-23 ayat 71, Al-Qasas surah ke-28 ayat 50, Ar-Rum surah yang ke-30 ayat 29, Asy-Syura surah yang ke-42 ayat 15, Al-Jasiyah surah yang ke-45 ayat 18. Kemudian surah Muhammad surah yang ke-47 ayat 14 dan ayat 16,
Al-Qamar surah yang ke-54 ayat 3. Al-Qurtubi mengatakan lafaz ahwa bentuk jama dari al-hawa apabila disandarkan kepada individu yang beragama membawa maksud nafsu atau syahwatnya. Oleh karena itu beliau menafsirkan al-hawa dalam surah Muhammad ayat 14 dengan ishtaha, kemauan mereka atau hawa nafsu. Al-Fairuz Abadi berkata, penggunaan lafaz jama' ahwa dalam Al-Quran bertujuan mengingatkan setiap individu memiliki kemauan yang berbeda dengan kemauan yang lain. Namun kemauan setiap individu itu tidak ada penghujungnya. Apabila Nabi mengikuti kemauan mereka, hasilnya adalah kesesatan dan keraguan. Kesimpulannya, al-ahwa bermaksud kemauan dan hawa nafsu, kemauan atau keinginan dan hawa nafsu yang membawa kepada kesesatan. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-39, yaitu ahyaun. Lafaz ini berbentuk jama', adapun bentuk mufradnya atau bentuk tunggalnya adalah al-hayyu, yang berarti yang hidup. Lawannya atau antonimnya yaitu yang mati. Ia juga bermakna setiap yang bercakap. Apabila ia disandarkan kepada tumbuh-tumbuhan seperti al-hayyu minan nabat, al-hayyu minan nabat membawa arti yang segar lagi basah dan bergerak. Ungkapan la ya'riful hayyu minal layyi bermaksud dia adalah orang yang bodoh. La ya'riful hayy minal layyi, dia adalah orang yang bodoh, merupakan kiasan kepada orang yang tidak tahu yang hak, yang benar dan yang batil. Al-haya berarti kehidupan, yaitu ungkapan tentang kekuatan yang bercampur, mengisyaratkan perasaan dan gerakan. Apabila disandarkan kepada Allah bermaksud al-baqa, yaitu berkekalan. Al-Fairuz Abadi mengatakan al-haya artinya kehidupan, digunakan pada beberapa keadaan dan perkara, yaitu untuk kekuatan yang terdapat dalam tumbuh-tumbuhan dan hewan. Kemudian untuk kekuatan yang sensitif, dan karenanya binatang dinamakan hewan. Allah menyatakan innalladzi ahyaha adalah isyarat kepada adanya kekuatan yang tumbuh, al-quwwah an-namiyah. Dan Allah menyatakan la muhyil mauta, yaitu isyarat kepada adanya kekuatan sensitif, al-quwwah al-hassanah, al-quwwah al-hassasah, al-quwwah al-hassasah. Kemudian untuk kekuatan yang berilmu dan berakal. Kemudian ungkapan berkaitan dengan menghapuskan kesamaran. Dalam hal ini penyair Uday bin Ar-Ra'la berkata, bukanlah orang yang mati itu akan beristirahat dengan kematiannya, tetapi kematian adalah kehidupan bagi yang mati. Kemudian kehidupan akhirat yang kekal, sebagaimana Allah menyatakan, ya laitani qaddamtu li hayati, ya laitani qaddamtu li hayati, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu beramal untuk kehidupanku ini, berarti kehidupan akhirat yang kekal. Kemudian kehidupan yang bermaksud sifat bagi Allah, yang berarti dia tidak akan mati, dan hal itu tidak berlaku kecuali hanya Allah saja. Lafaz ahya disebut 5 kali dalam Al-Quran.
yaitu dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 154, Ali Imran surah ketiga ayat 169, An-Nahl surah yang ke-16 ayat 21, Fatir surah yang ke-35 ayat 22, Al-Mursalat surah yang ke-77 ayat 26. Menurut Ibnu Katsir, pengertian ayat 154 dalam surah Al-Baqarah adalah Allah mengabarkan para syuhada di alam barzakh tetap hidup dan diberi karunia. Al-Qurtubi berkata tentang penafsiran ayat 169 dalam surah Al-Imran, para syuhada tetap hidup di dalam surga sebagai karunia. Jasad mereka mati, namun hati mereka hidup sebagaimana roh-roh mukmin. Mereka diberi rezeki di dalam surga semenjak mereka syahid, sehingga seakan-akan kehidupan dunia kekal buat mereka. Dalam surah An-Nahl, lafaz ahya digabungkan dengan kata goir untuk menerangkan sifat berhala yang membawa maksud yang tidak hidup atau mati. Jadi mengapa kamu menyembah berhala yang mati, padahal kamu lebih mulia daripadanya karena ada kehidupan pada diri kamu. Berkenan ayat dalam surah Fatir, As-Sa'alabi berkata, Al-Hayyu adalah Muslim dan Al-Mayyit adalah orang kafir. Az-Zujjaj berpendapat Al-Ahya ialah orang mukmin dan Al-Amwat adalah orang kafir. Dalilnya adalah sebagaimana Allah menyatakan pada surah An-Nahl, lafaz ahya dalam Al-Quran mengandung dua maksud. Pertama, ia bermaksud yang hidup sebagaimana pada surah An-Nahl dan Al-Mursalat. Yang kedua, ia bermaksud kiasan bagi para syuhada dan lain-lain sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, Ali Imran dan Fatir. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-40, yaitu Al-Ahzab. Lafaz ini adalah kata nama. Al-Ahzab adalah nama untuk salah satu surah di dalam Al-Quran. Kata ini juga tergolong dalam lafaz jamak, yang lafaz mufradnya atau lafaz bentuk tunggalnya adalah hisb atau hisbun, yang bermakna berpihak-pihak atau berpuak-puak, bergolong-golongan. Kata ini disebut sebanyak 11 kali di dalam Al-Quran, yaitu dalam ayat 36 surah Ar-Ra'du, kemudian ayat 37 surah Maryam, ayat 17 surah Hud, ayat 20 dan 22 surah Al-Ahzab, ayat 5 dan 30 surah Al-Mu'minun, ayat 11 dan 13 surah Sad, dan ayat 65 surah As-Zukhruf. Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan, menurut Hasan dan Qatadah, Al-Ahzab dalam ayat 36 surah Ar-Ra'du bermaksud golongan-golongan Yahudi, Nasrani dan orang kafir. Kata ini juga dinisbahkan kepada nama satu peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijrah. Pada tahun ini kaum muslimin melawan tentara Ahzab, yaitu golongan-golongan yang bersekutu, dan jumlah mereka mencapai 10.000 orang yang menyerbu kota Madinah. Tentara Islam dalam usaha mempertahankan kota Madinah di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW membuat parit-parit yang dalam dan lebar di sebelah utara kota Madinah. Oleh karena itu, peperangan ini disebut sebagai perang Khandaq atau perang parit.
Bahagian kota yang lain dijaga dengan ketat, sehingga serangan tentara Ahzab dapat digagalkan. Lebih 20 hari kota Madinah dikepung tentara, sehingga kaum muslimin kekurangan bahan makanan, dan pada saat itu golongan Yahudi Bani Quraisyah mengkhianati tentara Islam. Dalam suasana gawat tersebut, Allah menurunkan hujan lebat dengan angin yang kencang dan memporak-porandakan tentara Ahzab. Mereka kembali tanpa membawa hasil apa-apa dalam perang Ahzab ini. 6 orang gugur sebagai syuhada, di antaranya Sa'ad bin Mu'adz. Apabila peperangan tamat, 2 orang Quraisy memeluk Islam, yaitu Amr bin Al-As dan Khalid bin Al-Walid. Peperangan ini adalah peperangan terakhir kaum muslimin dengan kafir Quraisy. Ahzab adalah golongan yang menentang hukum Allah dengan terang-terangan. Kesimpulan yang dapat dibuat untuk lafaz Al-Ahzab ini adalah golongan-golongan atau puak-puak yang mengingkari perintah Allah. Lebih khusus lagi, golongan Al-Ahzab ini menentang kaum muslimin dalam perang Khandaq atau perang Ahzab. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-40, ke-41, yaitu ajal. Ajal bermakna akhir tempo pada kematian, waktu pada kematian, atau saat pada kematian. Batas waktu membayar utang atau tempo sesuatu. Menurut Ibnu Faris, ajal bermakna batas waktu membayar utang dan yang lainnya. Perkataan ajal untuk jawaban adalah termasuk pada bab ini. Seakan-akan dia mau sesuatu itu berakhir dan tiba masanya atau sampai tujuannya. Bentuk jamak ajal adalah ajal, manakala al-ajil, sedangkan al-ajil atau al-ajilah bermakna yang ditangguhkan atau yang ditunda. Ia merupakan lawan al-ajil, al-ajilu atau al-ajilatu bermakna yang didahulukan atau yang dipercepat. Lafaz ajal disebut sebanyak 51 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 231, 232, 234, 235, 282, An-Nisa surah yang keempat ayat 77, Al-An'am surah yang ke-6 ayat 2, ayat 60, ayat 128, Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 34, ayat 135 dan ayat 185. Yunus Quran surah yang ke-10 ayat 11, 49, ayat 11 dan 49. Kemudian surah Hud surah yang ke-11 ayat 3 dan 104. Quran surah Ar-Ra'd surah yang ke-13 ayat 2 dan 38. Quran surah Ibrahim surah 14 ayat 10 dan 44. Quran surah Al-Hijr surah yang ke-15 ayat 5. An-Nahl surah yang ke-16 ayat 61. Al-Isra surah yang ke-17 ayat 99. Toha Quran surah 29 ayat 129. Al-Hajj Quran surah 22 ayat 5 dan 33. Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 43. Al-Qasas surah yang ke-28 ayat 29. Al-Ankabut surah yang ke-29 ayat 5 dan 53. Ar-Rum surah yang ke-30 ayat 8. Luqman surah yang ke-31 ayat 29. Fatir surah yang ke-35 ayat 13 dan 45. Az-Zumar surah yang ke-39 ayat 5 dan 42. Ghafir surah yang ke-40 ayat 67.
Asy-Syu'ara, Asy-Syura surah yang ke-42 ayat 14, Al-Ahqaf surah yang ke-46 ayat 3, Al-Munafiqun surah yang ke-63 ayat 10 dan 11, At-Tolaq surah yang ke-65 ayat 2 dan 4, Nuh surah yang ke-71 ayat 4. Dalam kitab-kitab tafsir, ajal mengandung beberapa pengertian. Yang pertama, ia bermaksud tempo hidup atau waktu hidup dan matinya seseorang ditetapkan oleh Allah di Lauh Mahfud. Menurut para ulama, manusia mempunyai dua ajal. Pertama, ajal dari masa dilahirkan ke dunia hingga dimatikan. Kedua, ajal dari masa dimatikan hingga dibangkitkan dari kubur pada hari Ba'ats atau hari kebangkitan, yaitu di alam barzakh. Ada pula yang mengatakan dua ajal itu adalah ajal di dunia dan ajal di akhirat. Kedua, ia bermaksud tempo iddah atau waktu iddah perempuan, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 231, 234 dan 235. Ketiga, ia bermaksud tempo atau masa tibanya membayar hutang. Yang keempat, ia bermaksud berakhirnya tempo atau masa di mana seseorang itu mengutarakan janjinya, sebagaimana tempat kisah Nabi Musa yang berkhidmah kepada Syuaib 10 tahun atau lebih. Untuk menikahi anaknya, menikahi anak Nabi Syuaib yang terdapat dalam surah Al-Qasas ayat 27. Kesimpulannya, maksud umum lafadz ajal ialah batas tempo atau masa sesuatu perkara, sama saja batas kematian atau batas utang atau batas janji dan lain-lain. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-42, yaitu ajdasun. Ajdas merupakan jamak dari perkataan al-jadasu yang bermakna al-qabru, kubur. Dalam hadis, nubawwi'uhum ajdasahum, artinya kami turunkan mereka ke dalam kubur-kubur mereka. Sedangkan makna al-jadasatu ialah bunyi tapak kaki kuda atau kasut atau sepatu atau kunyahan daging. Ajdusu merupakan bentuk jamak dari al-jadas juga. Ia disebut seperti itu karena mengisyaratkan nama tempat. Lafadz ajdas disebut 3 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Yasin surah ke-36 ayat 51, Al-Qamar surah ke-54 ayat 7, Al-Ma'arij surah ke-70 ayat 43. Dalam surah Yasin diterangkan ketika sangkakala ditiupkan, mereka yang mati keluar dari kubur-kubur mereka dengan berjalan cepat. Al-Qurtubi berkata, makna ajdas dalam surah Al-Qamar ialah al-kubur, yaitu kubur-kubur. Begitu juga penafsiran lafaz ajdas dalam surah Al-Ma'arij. Ibnu Qutaibah mengatakan makna ajdas ialah al-kubur atau kubur-kubur. At-Tabari menafsirkan lafaz ini sebagai para penghuni kubur. Bagi untuk menyebut mereka itu digunakan dua istilah. Ahlul aliyah, penghuni peringkat yang lebih tinggi, dinamakan dengan menggunakan huruf at-ta, menggunakan huruf as-sa, menggunakan huruf as-sa pada akhir kata itu, yaitu jadasun. Sedangkan ahlus safilah, sekali lagi, sedangkan ahlus safilah penghuni yang lebih rendah disebut dengan
menggunakan huruf fa, di akhirnya, yaitu jadafun. Ibnu Abbas dan Qatadah berpendapat makna ajdas ialah al-kubur atau kubur-kubur. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-43, yaitu ajrun. Lafaz ini mempunyai dua makna yang berkaitan. Ia bermakna upah atas sesuatu pekerjaan dan juga merawat tulang yang retak. Untuk makna pertama, ia berbentuk al-ajr atau al-ujrah. Al-Khalil berkata, ajr bermaksud ganjaran atas suatu amalan. Dari kata itu dinamakan juga mahar perempuan sebagai ajr, jamaknya ujur, seperti yang terdapat dalam ayat Allah, fa'atuhunna ujurahunna. Sedangkan untuk makna merawat tangan yang retak dikatakan ujrat yaduh, tangannya dirawat, atau ajartu yadah, aku merawat tangannya. Lafaz ajrun disebut sebanyak 84 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 62, 112, 262, 274, dan 277. Kemudian Ali Imran surah ketiga ayat 136, 171, 172, 179, dan 199. An-Nisa surah yang keempat ayat 40, 67, 74, 95, 100, 114, 146, dan 162. Al-Maidah surah kelima ayat 9, Al-An'am surah 6 ayat 90, Al-A'raf surah 7 ayat 113, 170, Al-Anfal surah 8 ayat 28, At-Taubah surah 9 ayat 22 ayat 120, Yunus surah 10 ayat 72, Hud surah 11 ayat 11 ayat 51 ayat 115, Yusuf surah 13 ayat 56 ayat 57 ayat 90 ayat 104, An-Nahl surah 16 ayat 41, 96, 97, Al-Kahf surah yang ke-18 ayat 2, 30, 77, Al-Isra surah yang ke-17 ayat 9, Al-Furqan surah 25 ayat 57, Asy-Syu'ara surah 26 ayat 41, 109, 120, 127, 145, 164, 180, Al-Qasas surat 28 ayat 25, 54, Al-Ankabut surat 29 ayat 27, 58, Al-Ahzab surat 33 ayat 29, 31, 35, 44, Saba surat 34 ayat 47, Fatir surat 35 ayat 7, Yasin surat 36 ayat 11, 21, Shad surah 38 ayat 86, Az-Zumar surah 39 ayat 10, 35, 74, Fussilat surat 41 ayat 8, Asy-Syura surah 42 ayat 23, 40, Al-Fat surah 48 ayat 10, 16, 29, Al-Hujurat surat 49 ayat 3, At-Tur surah 52 ayat 40, Al-Hadid surah 57 ayat 7, 11, 18, 19, 27, At-Taghabun surah 64 ayat 15, At-Talaq surah 65 ayat 5, Al-Mulk surah 67 ayat 12, Al-Qalam surat 68 ayat 3 dan ayat 46, Al-Muzammil surah 73 ayat 20, Al-Insyiqaq surah 84 ayat 25, At-Tin surat 95 ayat 6 ayat 6. At-Tabari menafsirkan ajr dalam surah Saba dengan al-ju'lu atau upah, yaitu sesungguhnya aku tidak meminta upah kepada kamu atas ajakan kepada Islam dan menyampaikan risalahnya. Sedangkan dalam surah Fatir beliau memberikan makna lafaz ajr ialah surga, sebagaimana yang diriwayatkan dari Qatadah dalam surah Sad. Dalam surah Sad beliau menafsirkan ajar sebagai sawab atau ganjaran,
dan jaza atau balasan. Dalam surah Al-Qasas berkaitan kisah Nabi Musa, Ibnu Katsir memberikan tafsiran lafaz ajar, yaitu memberikan ganjaran atau sawab dan hadiah atau mukafa'ah kepadamu atas pertolonganmu. Tafsirannya dalam surah Al-A'raf ayat 113. Beliau menafsirkan ajar dengan as-sawab, yaitu ganjaran dan hadiah atau al-ata yang dijanjikan. Yang para ahli sihir dapat mengalahkan Musa dengan melantik mereka sebagai pembesar-pembesarnya dan pembesar orang Mesir. Mayoritas penggunaan lafaz ajar di dalam Al-Quran adalah ganjaran atau balasan bagi atau untuk orang yang beramal soleh, bertakwa, berbuat kebaikan dan lain-lain, berupa nikmat surga di akhirat dan sebagainya. Malah hampir seluruhnya membawa maksud ini, kecuali beberapa ayat sebagaimana yang dibentangkan di atas, sebagaimana yang dikemukakan di atas. Maka maksud umum lafaz ajar ialah ganjaran balasan kebaikan dan bukan kejahatan. Sedangkan makna khususnya ialah upah, seperti dalam surah Al-Qasas dan Al-A'raf dalam ayat 113 di atas dan lain-lain. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-44, yaitu ajsamun. Lafaz ini berbentuk jamak dan bentuk mufradnya atau bentuk tunggalnya adalah al-jismu, yang berarti badan atau anggota tubuh, yaitu badan yang ada padanya ukuran panjang, lebar atau dalam. Sedangkan al-jusum berarti perkara yang besar. Al-Asma'i berkata al-jismu atau al-jisman adalah al-jasadu atau jasad, dan al-jisman adalah asy-syakhs atau seseorang atau individu, asy-syakhsu. Lafaz ajsam disebut sekali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Munafikun surah ke-63 ayat 4. Lafaz ajsam di sini bermaksud anggota tubuh orang munafik, di mana engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkejut melihat rupa dan keelokan mereka karena keindahan, kebagusan dan besarnya tubuh mereka. At-Tabari meriwayatkan dari Yunus, dari Ibnu Wahab, dari Ibnu Zaid. Maksud perkataan ajsam ialah orang munafik yang memiliki keseimbangan dalam rupa dan bentuk tubuh mereka. Al-Qurtubi berkata, makna ajsam ialah rupa dan bentuk badan mereka. Sedangkan menurut Al-Kalbi, orang yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah Abdullah bin Ubay, Jad bin Qais dan Mu'attib bin Kusyair, di mana mereka memiliki tubuh yang besar, rupa yang elok serta fasih dalam percakapan. Dan ini juga pendapat Asy-Syaukani dalam tafsirnya. Kesimpulannya, maksud ajsam adalah rupa, paras dan bentuk anggota tubuh. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-45, yaitu kata akhawatun. Lafaz akhawat berbentuk jamak. Adapun bentuk mufrad atau bentuk tunggalnya yaitu al-ukhtu. Muannas untuk lafaz al-akhu. Muannas jadi kata ukhtu, al-ukhtu merupakan bentuk muannas atau bentuk perempuan. Sedangkan untuk yang muzakkar atau yang laki-laki yaitu al-akhu, yang bermakna sahabat perempuan. Al-akhu bermakna sahabat perempuan, teman perempuan atau saudara perempuan.
Saya ulangi lagi, bahwa kata al-ukhtu itu maknanya sahabat perempuan, teman perempuan atau saudara perempuan. Lafadz akhwat disebut 5 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah An-Nisa surah yang keempat ayat 23, kemudian surah An-Nur surah yang ke-24 ayat 31 dan 61, kemudian Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat 55. Dalam tafsir Abra al-Athir, lafadz akhwat dalam surah An-Nur dikaitkan dengan bani, yang berarti anak-anak saudara perempuan, di mana mereka adalah salah satu dari 12 orang yang boleh mendedahkan perhiasan di depan mereka. Sebagaimana juga dalam surah Al-Ahzab, mereka dibolehkan meninggalkan dan menanggalkan hijab-hijab mereka atau membuka aurat di depan mahram dari kaum lelaki. Sedangkan dalam surah An-Nisa, akhwat berarti saudara perempuan yang termasuk dari golongan yang diharamkan nikah dengan mereka berdasarkan nasab, dan dari golongan yang diharamkan nikah berdasarkan satu susuan atau sepersusuan, yaitu akhwat min rado'ah, akhwat minar rado'ah, yang berarti saudara perempuan dari satu susuan. Jadi lafadz akhwat membawa maksud saudara perempuan. Kali ini kita telah sampai ke kosakata yang ke-46, yaitu akhdanun. Lafadz ini berbentuk jamak. Adapun bentuk mufradnya atau bentuk tunggalnya yaitu al-khidnu dan al-khadinu, yang bermakna sahabat atau kawan. Ia juga bermakna siapa saja yang menjadikan kamu teman atau sahabat, sehingga ia bersama kamu pada setiap perkara, sama saja apakah perkara itu lahir maupun batin. Lafadz ini digunakan untuk muzakkar bentuk laki-laki dan muannas dan bentuk perempuan. Khidnul jariyah, kata khidnul jariyah bermakna menjadikan hamba sahaya teman bercakap, teman berbincang-bincang, teman ngobrol. Pada masa jahiliyah mereka tidak melarang menjadikan hamba sahaya sebagai sahabat atau teman bercakap dan lain-lain. Kemudian Islam datang dan menghapuskannya. Lafadz akhdan disebut 2 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah An-Nisa surah yang keempat ayat 25 dan surah Al-Ma'idah surah kelima ayat 5. Ibnu Katsir memberikan arti akhdan dengan akhillah, yaitu sahabat-sahabat karib, sahabat-sahabat dekat, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Mujahid, Asy-Sya'bi, Ad-Dahhak atau Al-Khurasani, Yahya bin Abi Katsir, Muqatil bin Hayyan dan As-Suddi. Mereka berpendapat akhdan bermakna akhillah, yaitu sahabat-sahabat karib. Sedangkan pendapat Al-Hasan Al-Basri, akhdan ialah as-sadiq, yaitu teman. Muhammad Rashid Ridha menyatakan zina pada masa jahiliyah terbagi kepada 2 arti. Pertama, ia dilakukan secara sembunyi dan khusus. Zina tersembunyi dan khusus adalah di mana ada teman bagi seorang perempuan berzina dengannya secara sembunyi-sembunyi dan dia tidak menyerahkan dirinya kepada setiap individu. Maksud kedua atau arti yang kedua adalah zina umum dan terang-terangan, yaitu pelacur yang menjual tubuhnya bagi setiap lelaki, sebagaimana yang diterangkan oleh Ibnu Abbas, yaitu perempuan-perempuan jalang atau pelacur. Oleh karena itu Said Hawa
menafsirkan ayat mutakhidhi, menafsirkan ayat mutakhidhi akhdan dengan pezina-pezina secara tersembunyi. Kesimpulannya, makna arti akhdan, makna lafaz akhdan ialah sahabat atau teman bagi wanita-wanita atau pezina-pezina. Kali ini kita telah sampai kepada kosakata yang ke-47, yaitu akhsarun. Lafaz ini berbentuk jamak. Menurut Al-Akhfash, bentuk mufradnya adalah al-akhsar. Al-akhsar sama seperti al-akbar. Ia berasal dari khasira, dari kata khasira atau khusranun yang berarti kurang atau tidak bermanfaat, sebagaimana makna karratun khasiratun yang berarti rugi, sesat dan musnah. Lafaz akhsarun disebut 4 kali di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Hud ayat 22, Al-Kahfi ayat 103, Al-Anbiya ayat 70, dan An-Naml ayat 5. As-Samakhsyari ketika menafsirkan ayat dalam surah Hud, beliau berkata, tidak ada yang lebih jelas dan terang khusronnya, kerugian dan kehancuran dari mereka. Dan dalam surah An-Naml beliau berkata, mereka adalah manusia yang paling khusron atau rugi, karena sekiranya mereka beriman, pasti mereka termasuk golongan syuhada atas seluruh umat. Maka mereka dalam kerugian, yaitu rugi dari sudut pertolongan dan ganjaran Allah. Al-Imam At-Tabari berkata, akhsarun adalah mereka yang menjual rumah mereka di surga, yaitu tempat tinggal ahli surga, dan menggantikannya dengan api neraka. Ibnu Katsir menafsirkan akhsarun dalam surah Al-Kahfi dengan ayat berikut, alladzina dolla sa'yuhum fil hayatid dunya, alladzina dolla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu mereka yang melakukan amalan-amalan yang ditolak dan tidak berjalan mengikuti syariat yang disyariatkan. Dalam menafsirkan surah Al-Anbiya, beliau berkata, akhsarun adalah mereka yang kalah atau musnah dan hina karena mereka mau memperdayakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, Allah membalas tipu daya mereka dan menyelamatkannya dari api. Sedangkan dalam surah An-Naml, yang dimaksudkan dengan akhsarun ialah yang rugi, yang merugikan diri, ya, yang rugi diri dan harta mereka dari ahli mahsyar. Mus'ab bin Sa'ad berkata, makna akhsaruna a'mala adalah orang-orang yang rugi dari golongan Yahudi dan Nasrani. Adapun Yahudi, mereka rugi karena mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nasrani rugi karena mereka mengingkari surga. Mereka berkata, di dalamnya ada makanan dan minuman. Diriwayatkan oleh Al-Munzir Ibnu Abi Hatim dari Abi Humaisah Abdullah bin Qais, beliau berkata, aku mendengar Ali bin Abi Thalib berkata, mereka yang tergolong dalam orang yang rugi dalam ayat ini, kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala, sesungguhnya mereka adalah rahib-rahib yang mengurung diri di balik dinding-dinding dalam bilik-bilik, atau mereka adalah orang fajir, orang jahat dari kalangan suku Quraisy atau kelompok Khawarij. Kesimpulannya, lafaz atau teks akhsarun
mengandung dua arti atau maksud. Pertama, orang yang rugi di akhirat di kalangan orang-orang berbuat amal yang tidak berlandaskan kepada syariat Islam. Yang kedua, maksudnya adalah kalah dan hina sebagaimana pengertiannya yang terdapat pada surah Al-Anbiya. Kali ini kita telah sampai kepada kosakata yang ke-48, yaitu akmahun. Lafaz ini berasal dari kata kamiha dan al-kamah, artinya yang buta atau ia orang yang dalam kebingungan sehingga tidak tahu kemana akan dituju dan pergi. Jamaknya adalah al-kumhu. Lafaz ini disebut dua kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Ali Imran ayat 49 dan Al-Ma'idah ayat 110. Ibnu Qutaibah berkata, al-akmahu maksudnya orang yang dilahirkan dalam keadaan buta. Al-Imam At-Tabari berkata, setengah ulama berkata al-akmahu artinya orang yang tidak dapat melihat pada malam hari dan dapat melihat pada waktu siang. Pendapat ini diriwayatkan dari Mujahid, Ikrimah dan yang lainnya. Qatadah berkata, ia bermaksud yang dilahirkan dalam keadaan buta yang mencakup kedua-dua matanya, sebagaimana yang diriwayatkan Ad-Dahhak dari Ibnu Abbas. Al-Imam At-Tabari berkata, Allah menceritakan tentang Isa yang diberitakan kepada Bani Israel sebagai hujjah dan dalil pengajaran kepada mereka. Kedua-dua penyakit, yaitu al-akmahu dan al-abrasu, merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh siapapun dokter atau tabib. Tetapi dengan izin Allah, beliau dapat menyembuhkan kedua penyakit itu, dan ia adalah tanda kebenaran apa yang dikatakan, dan ia merupakan mukjizat yang membuktikan kenabiannya. Adapun Ikrimah melaporkan ia bermaksud al-a'mash, dan Mujahid meriwayatkan maksudnya yang rusak penglihatannya pada waktu malam. Bukanlah maksud sebenar lafaz ini, karena mereka dapat menyangkalnya dengan mengatakan antara kami ada yang dapat menyembuhkannya. Kesimpulannya, akmahun ialah orang yang dilahirkan dalam keadaan buta. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-49, yaitu akwabun. Lafaz ini berbentuk jamak, adapun bentuk mufradnya atau bentuk tunggalnya adalah al-kubu, yang berarti al-kuzu. Al-kuzu yang tidak bertampuk dan bercerat. Al-kus ialah ina, ya, ina atau teko atau cerek, inaun, ya, seperti ibrik, tetapi ia lebih kecil darinya, ia lebih kecil bentuknya. Al-Baghawi berpendapat ia adalah sejenis cerek yang mulutnya bulat, tidak mempunyai telinga dan pemegang. Sedangkan Al-Farra berkata al-kub adalah cerek yang bulat kepalanya dan tiada pemegang, tidak punya pemegang. Menurut Kamus Al-Munjid, al-kub adalah qadhun. Al-kub artinya qadhun, dan ia bermakna cebok atau mangkuk, ya. Lafaz akwab disebut 4 kali dalam Al-Quran, yaitu pada surah As-Sakhruf, surah yang ke-43 ayat 71, Al-Waqi'ah, surah yang ke-56 ayat 18, Al-Insan, surah yang ke-76 ayat 15, dan Al-Ghasyiyah, surah yang ke-88 ayat 14. Ibnu Abbas berkata, akwab ialah bejana dari perak. Menurut Mujahid, akwab ialah aniyah
atau cerek, teko atau bejana yang bulat mulutnya dan tidak bertampuk. Al-Hasan berpendapat akwab ialah bejana atau teko dari perak yang bulat mulutnya, digunakan untuk menuang air. Menurut Qatadah, al-kub atau sejenis cebok bulat dan mempunyai leher yang pendek dan pemegang yang pendek, digunakan untuk menciduk dengannya, tidak mempunyai muncung dan lebih kecil daripada ibrik. As-Suddi berpendapat ia adalah sejenis cerek atau teko yang tiada pemegang, tidak mempunyai pemegang. Menurut At-Tabari, ia adalah sejenis abarik yang luas kepalanya yang tiada muncung. Sedangkan Al-Qurtubi berpendapat makna yang diberikan Mujahid dan As-Suddi bersesuaian dengan mazhab ahli bahasa, yaitu akwab merupakan sejenis cerek atau teko yang tidak mempunyai pemegang dan muncung. Kesimpulannya, semua makna yang dikemukakan ulama di atas mungkin benar, yaitu akwab ialah sejenis cerek, teko dan atau bejana dari perak yang kepalanya luas lagi bulat, pendek lehernya, lebih kecil dari ibrik, tidak mempunyai muncung dan pemegang. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-50, yaitu alaun. Lafaz ini merupakan jamak dari alan, ilyun dan ilan. Maknanya ialah nikmat. Al-Kafawi berkata, ia bermakna nikmat yang lahir atau nampak. Menurut Al-Baghawi, mufradnya atau bentuk tunggalnya adalah ilyun dan ilan, seperti mi'an dan am'a, wikfan dan akfa. Ayat yang sama arti dengannya adalah ana al-laili, yang mana bentuk mufradnya adalah inan dan inyun. Ia yaitu ala bermakna nikmat Allah, dan ini sesuai dengan pendapat Al-Alusi. Lafaz alaun disebut sebanyak 34 kali di dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 69 dan 74, An-Najm, surah yang ke-53 ayat 55, Ar-Rahman, surah yang ke-55 ayat 13, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75 dan 77. Ala merupakan tanda kekuasaan dan keesaan Allah, yang mana ia mencakup segala nikmat berupa menolak bala, menunda azab, mengekalkan makhluk kepada saat binasanya, menunda azab kepada orang yang berbuat maksiat. Nikmat di atas, pentadbirannya ke atas alam ini, mentadbir bumi panas, mentadbir musim panas dan musim hujan, memberikan berbagai-bagai nikmat yang tidak terhitung, seperti menstabilkan udara, perbedaan musim-musim dan sebagainya. Di dalam tafsir Al-Qasim dijelaskan, lafaz ini diulang 31 kali dalam surah Ar-Rahman untuk menegaskan nikmat supaya selalu mengingatinya, memberikan kefahaman dan supaya manusia mengakui nikmat-nikmat ini. Menurut Al-Fakhrur Razi, dalam ayat fazkuru ala Allah terdapat dua perkara. Pertama, dalam ayat ini wujud perkara yang tersembunyi atau itmar.
Pertama, dalam ayat ini wujud perkara yang tersembunyi atau idmar. Perkara itu adalah ingatlah nikmat-nikmat Allah dan kerjakanlah amalan yang sesuai dengan nikmat itu, semoga kamu berjaya. Perintah beramal tidak disebutkan dalam ayat ini karena kesolehan yang membawa kemenangan dan ganjaran tidak tercapai hanya dengan mengingat saja, tetapi perlu dengan amalan. Yang kedua, Ibnu Abbas berkata, ala Allah berarti nikmat-nikmat Allah ke atasmu. Kesimpulannya, alaun ialah segala bentuk nikmat Allah pada manusia. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-51, yaitu alihatun. Lafaz ini merupakan bentuk jamak. Adapun bentuk mufradnya atau bentuk tunggalnya adalah al-ilahu. Asalnya seperti wazan atau pola bentuk kata fi'alun dan menjadi isim maf'ul atau bermaksud ma'luhun. Ma'luhun artinya yang dipertuhankan atau yang disembah. Al-ilahu mengandung makna Allah dan setiap sesuatu yang dijadikan sesembahan selain Allah, maka ia adalah al-ilah. Al-ilah atau Tuhan untuk penyembahnya. Al-aliha juga bermakna al-asnam, berhala-berhala, karena menurut keyakinan mereka ia patut disembah. Lafaz aliha disebut 34 kali dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-An'am surah ke-6 ayat 19 dan 74, Al-A'raf surah ke-7 ayat 127 dan 138, Hud surah ke-11 ayat 53, 54 dan 101, Al-Isra ayat 17, surat 17 ayat 42, Al-Kahfi surah ke-18 ayat 15, Maryam surah 19 ayat 46 dan 81, Al-Anbiya surah 21 ayat 21, 22, 23, 24, 36, 59, 62, 68, 99, Al-Furqan surah yang ke-25 ayat 3 dan 42, surah Yasin surah 36 ayat 23 dan 74, As-Saffat surah ke-37 ayat 36, 86, 91, surah Shad yaitu surah yang ke-38 ayat 5 dan 6, As-Sukhruf surah ke-43 ayat 45 dan 58, Al-Ahqaf surah ke-46 ayat 22 dan 28, surah Nuh ayat 71 ayat surah Nuh surah yang ke-71 ayat 23. Dalam tafsir Al-Khazin dalam surah Al-An'am dijelaskan makna aliha, yaitu al-asnam, yaitu berhala-berhala yang mereka sembah. Dan dalam surah Al-Anbiya ayat 21 beliau memberi makna Tuhan-Tuhan atau berhala-berhala yang dibuat dari batu dan anak sapi serta selain daripada kedua-duanya, yang diperbuat dari tembaga, yang diperbuat maksudnya yang dibuat dari tembaga yang diambil dari bumi. Begitu juga yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bermaksud al-an'am yaitu berhala-berhala atau tuhan-tuhan yang mereka orang musyrik mengatakan ia anak-anak perempuan Allah. Sedangkan dalam surah Al-Anbiya ayat 22 beliau memberi maksud atau arti tuhan-tuhan atau sembahan-sembahan yang ada di bumi dan di langit. An-Nasafi menafsirkan aliha yang terdapat dalam surah Al-Anbiya ayat 22 menghidupkan yang mati, dan dari bumi adalah sifat bagi aliha karena aliha dijadikan dari perut bumi seperti emas, perak dan tembaga
atau batu serta disembah di bumi. Kesimpulannya, kata aliha di dalam Al-Quran ditujukan kepada berhala-berhala yang disembah. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-52, yaitu Allah. Nama keagungan atau kemuliaan. Allah adalah satu nama hakikat atau perkara yang bersifat mutlak. Perkataan Allah adalah pengkhususan dari perkataan Al-Ilah, yaitu Allah Azza wa Jal. Setiap yang diambil selain dari Allah dan disembah dinamakan sebagai Tuhan di sisi orang yang mengambilnya. Kata jamaknya adalah aliha. Perkataan Allah disebut di dalam Al-Quran sebanyak 592 kali. Di antaranya terdapat dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 9, 20, 26, 55, 67, 77, 83, dan 98, dan juga terdapat dalam surah-surah yang lain. Perkataan Allah sama sekali tidak dapat diikuti kepada unsur-unsur teori gramatis. Perkataan itu terdiri dari suku kata, yaitu artikel al dan kata ilah atau ketuhanan. Kata gabungan bagi sesuatu yang berlaku di dunia berdasarkan logika bahasa Arab sekalipun. Kata gabungan bagi sesuatu yang berlaku di dunia berdasarkan logika bahasa Arab sekalipun. Dalam bahasa, ia membentuk satu pengertian sebuah reality yang tidak dapat disamakan dengan kandungan kata-kata yang lain. Perkataan Allah adalah nama yang tepat bagi Tuhan. Ia adalah perkataan pembuka menuju esensi atau hakikat ketuhanan yang berada di balik kata itu, malah yang tersembunyi di balik dunia ini. Dari segi lafaz dapat dilihat keistimewaannya ketika dihapuskan huruf-hurufnya. Apabila kata Allah dihapuskan huruf awalnya, berbunyi lillah, yang berarti milik bagi Allah. Apabila dihapuskan huruf awal pada kata lillah, berbunyi lahu, yang berarti baginya. Selanjutnya, apabila dihapuskan hu, yang berarti dia, menunjukkan kepada Allah juga. Dan apabila perkataan ini disingkatkan lagi, keluar bunyi sepintas atau yang lahirnya mengandung makna keluhan, tetapi hakikatnya adalah seruan permohonan kepada Allah. Oleh sebab itu, ulama berkata, lafaz Allah diucapkan oleh manusia secara sengaja ataupun tidak sengaja, suka ataupun tidak. Itulah salah satu bukti adanya fitrah dalam diri manusia. Al-Quran yang menegaskan sikap orang musyrik dalam surah Az-Zumar ayat 38. Apabila kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pastilah mereka berkata, Allah. Dari segi makna dapat dikemukakan, kata Allah mencakup segala sifat-sifatnya. Malah dialah yang menyandang sifat-sifat itu. Oleh karena itu, apabila kita menyebut ya Allah, semua nama-nama dan sifat-sifatnya tercakup dalam kata tersebut. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-53, yaitu al-qabun. Lafaz ini berbentuk jamak, adapun bentuk mufradnya atau bentuk tunggalnya adalah laqabun, yang bermakna nama yang diletakkan setelah nama pertama atau gelaran. Sama ada bagi pengenalan, kemuliaan ataupun penghinaan. Ar-Ridha berkata, ia berlainan dengan al-kunyah. Al-laqab adalah untuk memuji yang digelar
ataupun menghinanya. Sedangkan al-kunyah kadangkala orang yang digelar itu tidak dipuji, tetapi hanya tidak disebut namanya dengan terus terang karena sebagian individu tidak mau disebut dengan namanya. Dalam kalangan bahasa Arab, al-kunyah kadangkala dimaksudkan untuk mengagungkan. Contoh al-laqabu seperti al-Asy'ari, al-Bukhari, at-Tirmidzi dan sebagainya. Sedangkan contoh al-kunyah seperti Abu Ishaq Asy-Syirazi, Abu Ayyub al-Ansari, Ibnu Taimiyah dan sebagainya. Oleh karena itu, apabila berkumpul kunyah, nama dan laqab, maka kunyah didahulukan setelah nama itu, kemudian laqab. Contohnya Abu Abdillah Muhammad bin Yahya bin Ali al-Quraisy al-Yamani az-Zabidi. Lafaz al-qab disebut sekali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Hujurat, surah yang ke-49 ayat 11. Al-Baidawi menafsirkan, janganlah setengah kamu memanggil setengah yang lain dengan gelaran yang jelek atau jahat, karena nafs atau julukan yang sifatnya merendahkan dikhususkan dengan gelaran yang jelek. Ibnu Katsir berkata, janganlah kamu saling menggelar dengan gelaran yang menyakitkan seseorang itu apabila ia mendengarnya. Beliau juga berkata, dilaporkan oleh Abu Jabirah bin Ad-Dahhak, beliau berkata, ayat wala tanabazu bil alqab diturunkan kepada Bani Salmah. Beliau berkata, Rasulullah SAW datang ke Madinah dan tidak ada antara kami kecuali 2 atau 3 nama. Apabila mereka digelar dengan sebagian nama-nama itu, mereka berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya mereka marah dengan gelaran itu, maka turunlah ayat di atas. Al-Khasin berkata, diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi, beliau berkata, lelaki dalam kalangan kami memiliki 2 nama atau 3 nama, maka ia digelar dengan sebahagiannya, sedangkan perkara itu tidak ia sukai. Lalu turunlah ayat ini. An-Nasafi berkata, maksud at-tanabus bil alqab ialah saling menggelar dengannya, saling memberi gelar dengannya. An-nafsu adalah gelaran yang jelek dan dilarang, yaitu memberikan gelaran yang menyebabkan orang yang diberi gelar itu benci dengan panggilan tersebut. Ibnu Abbas berkata, maksud ayat itu adalah janganlah sebagian kamu mengejek sebagian yang lain dengan panggilan atau gelaran dan nama jahiliyah. Kesimpulannya, maksud alqab pada ayat di atas adalah gelaran atau panggilan yang dilarang atau dengan niat merendahkan yang digelar atau yang dipanggil. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-54, yaitu amanatun. Menurut Al-Kafawi, amanah ialah setiap perkara yang dianggap dapat dipercaya ke atasnya atau padanya, seperti harta dan rahasia-rahasia. Lafaz ini berasal dari perkataan amina dan amanatan yang bermakna jujur, dapat dipercaya dan sebagainya. Amanah juga bermakna titipan dan menunaikan apa yang dipercaya, sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang atau diserahkan untuk disimpan dan lain-lain. Segala yang diperintah Allah, segala yang perintah Allah kepada hambanya, lawan dari khianat. Lafaz amanah dalam bentuk mufrad atau tunggal
disebut 2 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 283 dan Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat 72. Sedangkan dalam bentuk jamak disebut 3 kali, yaitu dalam surah An-Nisa surah keempat ayat 58, Al-Anfal surah ke-8 ayat 27, Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 8, Al-Ma'arij surah ke-70 ayat 32. Dalam tafsir Al-Khazin, Ibnu Abbas berkata, maksud amanah dalam surah Al-Ahzab ialah ketaatan dan kewajiban-kewajiban yang difardukan kepada hambanya. Ibnu Mas'ud berkata, amanah ialah mengerjakan salat, mengeluarkan zakat, puasa Ramadan, haji, jujur dalam percakapan, melansai hutang. Melansai hutang maksudnya melunasi hutang, jujur dalam timbangan dan ukuran, dan lebih dari itu setiap yang dititipkan. Ada yang mengatakan setiap yang diperintah dan dilarang. Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, pertama sekali yang dicipta dari manusia adalah kemaluan al-faraj, dan ini adalah amanah yang diberikan. Faraj adalah amanah, telinga, mata, tangan, dan kaki adalah amanah. Diriwayatkan dalam hadis, tidak ada iman bagi orang yang tidak ada dalam dirinya amanah. Sekali lagi, tidak ada iman bagi orang yang tidak ada dalam dirinya amanah. Hadis riwayat Ahmad, Al-Baihaqi, dan Ibnu Abi Syaibah. Kemudian An-Nasafi berkata, orang kafir dan munafik tidak ada dalam dirinya sifat amanah karena mereka berbuat khianat dan tidak patuh sebagaimana kepatuhan para nabi dan orang yang beriman. Sedangkan dalam tafsir Tanwirul Mikbas dijelaskan maksud amanah ialah ketaatan dan ubudiyah. Muhammad Rashid Ridha berpendapat, berkenaan amanah dalam surah Al-Baqarah, berkenaan atau berkaitan amanah dalam surah Al-Baqarah, ayat ini turun berkaitan dengan hukum-hukum harta dan perkara yang diamanahkan kepada seseorang, adalah bersifat umum, mencakup titipan atau wadi'ah dan lain-lain. Maknanya, setiap yang diamanahkan kepadanya perlu ditunaikan serta bertakwa kepada Allah dan jangan mengkhianati sesuatu apapun dari amanah itu. Al-Fairuz Abadi berkata, terdapat 2 aspek atau maksud amanah dalam Al-Quran. Pertama bermaksud kewajiban-kewajiban, yang kedua bermaksud al-iffah, yaitu menjauhkan diri dari perkara yang tidak baik, hina, syubhah, dan asyianah atau penjagaan. Kesimpulannya, amanah dalam Al-Quran mencakup 2 perkara. Pertama, amanah dalam harta. Kedua, amanah dalam mentaati segala yang diperintah dan menjauhkan segala yang dilarang oleh Allah atau segala apa yang diamanahkan Allah kepada manusia. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-55, yaitu amani. Lafaz ini adalah bentuk jamak dari umniyatun, yang berarti al-buqyah, yaitu durhaka, menyimpang dari kebenaran atau dusta, karena pendusta membuat perkataan dalam dirinya kemudian mengatakannya. Al-Kafawi berkata, umniyah ialah apa yang hilang daripada bacaannya, sebagaimana Allah menyatakan al-qasyaitanu fi umniyatih. Makna pada bacaannya bermaksud apa yang diharapkan oleh manusia dan yang diinginkannya, dan makna lainnya ialah kebohongan-kebohongan. Lafaz amani disebut 5 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Baqarah
surah yang kedua ayat 78 dan 111. An-Nisa surah keempat ayat 123. Al-Hadid surah yang ke-57 ayat 14. As-Samakhsyari menafsirkan maksud amani yang terdapat dalam surah Al-Baqarah dengan mereka berada dalam rekaan atau pembohongan. Allah memaafkan dan merahmati mereka serta tidak menghitung kesalahan-kesalahan mereka. Sesungguhnya bapak-bapak mereka dari nabi-nabi memohon syafaat untuk mereka dan ulama-ulama mereka ahbar. Mereka-reka neraka tidak akan menyentuh mereka kecuali beberapa saat saja, beberapa waktu saja. Ada yang mengatakan amani adalah dusta-dusta yang pelbagai, yang banyak, yang bermacam-macam. Mereka mendengarnya dari ulama-ulama mereka dan mereka menerimanya secara taklid semata-mata. Ibnu Qutaibah berkata, mereka tidak mengetahui Alkitab kecuali yang diriwayatkan oleh ulama-ulama mereka dan menerimanya serta menyangka ia adalah benar, padahal ia adalah dusta. Dalam ayat 111, lafaz amani bermakna khayalan-khayalan dan mimpi-mimpi mereka. Makna amani dalam surah An-Nisa menurut Qatadah disebutkan kepada kami orang Islam dan orang Yahudi berbangga-bangga. Ahlu kitab berkata, nabi kami lebih dahulu dari nabi kamu dan kitab kami lebih dahulu dari kitab kamu. Oleh karena itu kami lebih mulia dari kamu. Orang muslim berkata, kami lebih mulia di sisi Allah dari kamu karena nabi kami adalah penutup segala nabi-nabi dan kitab kami menghapus hukum-hukum, menghapus kitab-kitab sebelumnya. Maka turunlah ayat ini. Ibnu Katsir menafsirkan lafaz amani dalam surah Al-Hadid sebagai kamu ditipu oleh keduniaan. Al-Khazin menafsirkan lafaz amani dalam surah itu dengan al-abatil, kebatilan-kebatilan, yaitu di mana kamu berkeinginan supaya kehancuran menimpa orang Islam. An-Nasafi berpendapat maksudnya ialah talul amal, panjang angan-angan atau tulul amal ya, dan ingin umur panjang. Ibnu Abbas berkata maksudnya ialah kebatilan-kebatilan dan at-tamanni, kemauan atau angan-angan. Said Hawa berkata juga kemauan-kemauan atau angan-angan serta tamak kepada harta benda dan keduniaan. Kesimpulannya, lafaz amani mencakup dua makna. Pertama bermakna rekaan, kebohongan, khayalan, kemauan, panjang angan-angan sebagaimana dalam surah Al-Baqarah dan surah Al-Hadid. Kedua, bermakna sangkaan atau fikiran sebagaimana dalam surah An-Nisa.